Halo, sering ya kita perlu ngomong sama orang penting, entah itu klien, atasan, atau siapalah. Tapi seringkali ada penjaga gerbang dulu nih. Iya, betul. Bisa sekretaris, asisten, atau bahkan ya anggota keluarganya yang angkat telepon. Nah itu dia, bisa jadi tantangan tersendiri kan buat ngelewatin mereka. Tentu. Dan sumber kita hari ini, kutipan dari buku How to Talk to Anyone, itu ngasih beberapa taktik komunikasi yang cukup jitu buat situasi kayak gini, terutama lewat telepon. Oke, jadi khusus untuk Anda, kali ini kita bakal coba kupas tuntas ya, beberapa teknik kunci dari buku itu, biar apa? Biar lebih mulus gitu kalau harus berhadapan sama penjaga gerbang. Yuk kita mulai. Siap. Yang pertama nih, teknik E63, the sneaky screen, penyaringan terselubung. Gimana tuh maksudnya? Asisten itu bilang mau nyambungin sebelum dia nanya, Anda siapa? Jadi dibalik urutannya. Oh, jadi dia bilang, oke saya sambungkan, baru nanya dengan siapa ini? Mhm. Gitu. Tepat. Contohnya, sekretaris bilang, oh ya sebentar, saya sambungkan. Boleh saya tahu ini dari siapa? Nah, kalaupun setelah itu dia balik lagi, bilang orang yang nggak ada, Anda nggak langsung ngerasa, wah ditolak nih gara-gara nama saya. Ah, ya, ya. Jadi nggak terlalu personal ya penolakannya. Ngurangin rasa kesel mungkin ya. Cerdik juga. Betul, penulisnya aja ngaku pernah kena trik ini dan baru sadar, oh ini efektif ya, bikin nggak terlalu sebel gitu. Mengurangi friksi lah. Oke, oke. Menarik. Lanjut nih, pelajaran berikutnya dari sumber yang sama. Ini soal pentingnya kesopanan di kontak pertama. Nah ini dia, kadang kita lupa ya. Penjaga gerbang itu kan nggak melulu sekretaris formal. Bisa siapa aja ya, pasangan, anggota keluarga. Iya, dan di buku itu ada cerita menarik soal Tuan Creighton, dia penggalang dana. Gagal total dia dapat donasi dari Tuan Big Shot. Kenapa? Kenapa tuh? Karena dia nggak sopan banget sama Nyonya Big Shot, istrinya, yang kebetulan angkat telepon. Nggak nyapa, nggak basa-basi, nggak minta maaf ganggu, langsung aja gitu. Wah, fatal ya. Fatal. Pesannya jelas banget, pokoknya jangan pernah remehin orang pertama yang Anda temui atau yang angkat telepon. Sopan sedikit, ngakuin peran mereka, itu bisa jadi penentu Anda lanjut atau stop di situ. Bener banget. Kesan pertama itu krusial ya. Bahkan sama orang yang kita anggap cuma ngangkat telepon. Oke, teknik ketiga sekarang. Ini namanya unik. The ho-hum caper atau aksi pura-pura biasa. Aha, iya. Ini agak cerdik sih. Tujuannya biar Anda kedengaran kayak, udah biasa gitu nelpon ke sana, bukan orang asing lah. Gimana caranya biar kedengeran biasa? Caranya pakai kata ganti, kayak dia atau beliau pas nanya ke sekretaris. Jangan sebut nama lengkap orang yang dituju. Oh, contohnya gimana? Misalnya, daripada Anda nanya formal, "Selamat pagi, boleh saya bicara dengan Bapak Robert Wijaya?" Anda coba lebih santai. "Halo, saya Budi, beliau lagi ada di tempat?" Ah, jadi pakai beliau atau dia itu ngasih kesan kayak, oh ini udah biasa nelpon, udah kenal lah, begitu ya? Ya, persis. Secara nggak langsung itu nunjukin kedekatan atau kebiasaan, seolah-olah ini telepon rutin aja. Jadi si sekretaris mungkin nggak terlalu curiga atau nggak terlalu ketat nyaringnya. Oke, oke. Jadi kayak ngasih sinyal udah biasa kok ini gitu ya. Supaya lebih gampang lolos filter awal. Paham, paham. Betul, permainan persepsi yang halus. Oke deh, jadi kita udah bahas 3 pendekatan nih dari sumber kita. 1, bikin penyaringan nggak personal. 2, pentingnya sopan banget sama kontak pertama. Dan 3, pakai kata ganti biar kesannya akrab. Ya, tiga itu. Mungkin kelihatannya kecil ya trik-trik kayak gini, tapi ini sebenarnya cara-cara halus buat ningkatin peluang Anda nyambung sama orang yang dituju. Apalagi kalau lewat telepon dan ada potensi penjaga gerbang. Intinya soal pinter baca situasi dan milih kata ya. Tepat, kesadaran situasional dan strategi berbahasa. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan. Seberapa sering sih kita, tanpa sadar, malah jadi penjaga gerbang buat orang lain? Lewat cara kita ngatur komunikasi gitu. Iya juga ya. Dan gimana caranya kita nyimbangin pakai taktik-taktik komunikasi kayak gini, tapi tetap pengen jadi diri sendiri yang tulus gitu dalam interaksi. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut mungkin ya.